Waalaikumsalam. Telah benar kamu orang yang datang ya. Ada di sana tadi. Ya udahlah. Berhubung kita ini kan pada puasa, kita mending bukber aja dulu. Tuh, alhamdulillah Umi udah nyiapin makanan buat kita Jadi semua. enak. Ya memang enak lah. Namanya puasa. Oke. Ada. Wah, Udah yuk. Masuk. Lanjut. Jadi gimana ini? Udah kenyang belum buka puasanya ini? Alhamdulillah kenyang ini. Alhamdulillah juga lancar puasanya. Seharian full ya. Berarti kalau buka puasanya udah kenyang, makannya enak, jadi pakai ayam ya? Iya dong. Iya. Beneran ya, misalkan bohong. Bu, jangan bohong, nggak boleh. Dosa. Berarti ini bisa lah ini ngejelasinnya dengan apa? Benar ini ya, pas ini ya. Insyaallah bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi dimulai dengan rival. Iya. Pola Oke. diri dan konsumsi. Kita lanjut aja ya. Ya udah boleh. Yuk. Jadi materi kita kali ini tentang konsep diri dan pola konsumsi. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan dan keyakinan individu tentang dirinya sendiri. Ini mencakup bagaimana kita melihat diri kita sendiri, apa yang kita yakini tentang kemampuan, karakteristik, dan mengevaluasi diri kita sendiri. Konsep diri terbagi menjadi 3 komponen. Ideal diri, sosok yang kita inginkan. Citra diri, bagaimana kita melihat tentang diri kita sendiri. Harga diri, evaluasi diri kita. Faktor-faktor mempengaruhi pembentukan konsep diri. Pengaruh keluarga, orang tua dan saudara memainkan peran penting dalam membentuk pandangan kita tentang diri kita sendiri. Media dan budaya, resepsi ideal tubuh dan gaya hidup di media sosial dalam iklim dapat menciptakan standar yang tidak realistis dan mempengaruhi konsep diri. Peran teman, tekanan sosial dan perbandingan dengan teman-teman dapat mempengaruhi konsep diri. Pertemuan pada masa remaja. Pengalaman pribadi, keberhasilan dalam kegagalan yang kita alami dalam hidup membentuk keyakinan tentang kemampuan diri kita sendiri. Konsep diri dan identitas merek. Identitas merek menciptakan identitas yang sesuai dengan konsep diri konsumen. Peran pemasaran berperan penting dalam membentuk resepsi konsumsi tentang diri merek standar melalui produk dan layanan. Kepribadian merek, riset oleh Aker 1997 tentang dimensi kepribadian merek, brand personality. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang pola konsumsi. Nah, pola konsumsi itu terbagi jadi 4. 1, ada konsumsi impulsif, pembelian yang tidak direncanakan dan didorong oleh emosi. Yang kedua, ada konsumsi rasional, pembelian yang didasarkan pada pertimbangan logis dan kebutuhan. Yang ketiga, ada konsumsi hedonis, itu pembelian yang bertujuan untuk memberikan kesenangan dan kepuasan. Dan yang terakhir, ada konsumsi kompulsi, yaitu pembelian yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan masalah finansial dan emosional. Pola konsumsi adalah cara individu atau kelompok yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pola konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan, harga, preferensi pribadi, dan pengaruh sosial. Memahami pola konsumsi adalah penting untuk bisnis dan membuat kebijakan dalam merancang produk, layanan, dan kebijakan yang efektif. Selanjutnya ada hubungan antara konsep diri dan pola konsumsi, yaitu ada ekspresi diri, konsumsi sebagai cara mengkomunikasi identitas dan nilai-nilai.
Terus ada status sosial, peran status sosial dan identitas kelompok dan dalam membentuk pola konsumsi. Yang terakhir ada konsumsi bertanggung jawab, konsep diri yang kuat mendorong konsumsi yang lebih berkelanjutan. Konsep diri mempengaruhi pilihan produk dan merek yang kita beli. Contoh studi kasus tentang bagaimana konsep diri yang kuat dapat mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep diri yang positif dan konsumsi yang bijak. Harga diri yang tinggi dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan konsumsi kompulsif atau impulsif. Pentingnya kesadaran diri dalam membuat keputusan konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Penelitian oleh Dittmar tahun 2008 tentang materialisme dan dampaknya pada kesejahteraan psikologis menunjukkan bahwa individu yang lebih materialistis cenderung kurang bahagia dan lebih cemas. Selanjutnya ada hubungan merek dan konsep diri self-brand connections. Self-brand connections integrasi merek dengan identitas konsumen. Konsep diri, persepsi individu tentang diri sendiri. Mengapa penting? Karena meningkatkan referensi pelanggan, mendorong rekomendasi merek, membangun hubungan jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi self-brand connections yaitu satu, ada nilai merek, identitas merek, dan pengalaman merek. Nilai merek yaitu keselarasan dengan nilai pribadi, identitas merek, ekspresi diri konsumen. Pengalaman merek itu pengalaman positif. Selanjutnya ada studi kasus analisis pola konsumsi berdasarkan konsep diri. Ada dua kasus, yaitu satu status sosial, dua keberlanjutan. Analisis studi kasus nyata tentang bagaimana individu dengan konsep diri yang berbeda memiliki pola konsumsi yang berbeda pula. Contohnya, perbandingan antara pola konsumsi individu yang berorientasi pada status sosial dengan individu yang lebih fokus pada keberlanjutan. Dengan memahami bagaimana konsep diri mempengaruhi perilaku kita dapat membuat keputusan konsumsi yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Jadi kali ini saya akan menyimpulkan dari teman-teman saya, Noval dan Rival, kesimpulan tentang konsep diri dan pola konsumsi, pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep diri yang positif dapat mendorong kita untuk membuat pilihan konsumsi yang lebih bijak, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Dengan memahami siapa diri kita yang sebenarnya, kita dapat menghindari jebakan konsumsi impulsif dan kompulsi yang seringkali didorong oleh rasa tidak aman atau keinginan untuk memenuhi standar yang tidak realistis. Ringkasan, konsep diri dan pola konsumsi saling berkaitan. Keputusan bijak, buat keputusan konsumsi yang lebih bijak. Kembangkan diri, refleksi diri, dukungan sosial dan kegiatan yang bermakna. Konsep diri dan pola konsumsi saling berkaitan. Meningkatkan kesadaran diri dan membuat keputusan konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kembangkan konsep diri kita yang positif melalui refleksi diri, dukungan sosial, dan kegiatan yang bermakna. Pertanyaannya untuk diskusi dan refleksi lebih berlanjut tentang bagaimana konsep diri mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami diri kita sendiri dan nilai-nilai kita, teman-teman, kita dapat membuat pilihan konsumsi yang lebih bijak, berkontribusi, serta berkelanjutan pada masyarakat yang mulia. Saya Noval Dwi Ramadhani dengan NPM 23220367.
saya Revarino Sudrajat, MPM 23220443. Dan saya Motsrafa Abbas dengan NPM 23220299.